Tugas mata kuliah Teori Bilangan dosen pengampu Pak Dino Jamil Dr. Andes MPD. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Anggraini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang deret geometri. Ada yang udah tahu belum apa itu deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Deret geometri dapat dinotasikan dengan Sn yang berarti jumlah n suku pertama pada barisan geometri. Rumus deret geometri yaitu ada dua. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi dengan 1 per R dikurangi 1. Rumus ini untuk R-nya lebih dari 1. Dan yang rumus kedua yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Dan rumus yang ini itu untuk R-nya kurang dari 1. Sn adalah jumlah n suku pertama, A adalah suku pertama barisan geometri, R adalah rasio antara suku-suku, dan N adalah urutan suku terakhir yang dijumlahkan. Yang selanjutnya kita akan membahas deret geometri Tahingga. Deret geometri Tahingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau Tahingga. Deret geometri Tahingga biasanya dinotasikan sebagai S Tahingga. Nah, deret geometri Tahingga ini dibagi menjadi dua, ada yang bisa dikatakan konvergen dan ada yang bisa dikatakan divergen. Sebelum ke deret geometri Tahingga yang dikatakan konvergen dan divergen, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian konvergen dan divergen. Konvergen artinya memusat atau menuju ke suatu titik tertentu, sedangkan divergen artinya tidak memusat, bisa jadi menyebar, berisolasi, atau mungkin konstan, yang pasti tidak menuju ke suatu titik tertentu. Pada deret geometri, kekonvergenan dapat dilihat dari deret geometri tersebut. Yang pertama, deret geometri Tahingga konvergen. Deret geometri Tahingga yang konvergen berarti deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syarat deret geometri Tahingga jenis ini adalah rasionya berada di antara -1 dan 1, yaitu di mana R-nya lebih dari -1 dan R-nya kurang dari 1, atau mutlak R-nya yaitu kurang dari 1. Dan untuk nomor 2 yaitu ada deret geometri Tahingga divergen. Deret geometri Tahingga yang divergen berarti deret geometri Tahingga yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat deret geometri Tahingga yang divergen adalah R-nya lebih dari 1. Sehingga kita dapat menyimpulkan rumus deret geometri Tahingga yaitu S Tahingga sama dengan A per 1 dikurangi R. R di sini didapatkan dari R sama dengan S Tahingga bilangan genap dibagi dengan S Tahingga bilangan ganjil. S Tahingga di sini yaitu deret geometri Tahingga, A-nya yaitu suku awal atau pertama, dan R-nya yaitu rasio dari deret geometri Tahingga tersebut. Setelah membahas materi tentang deret geometri, yang selanjutnya saya akan membahas tentang soal-soal dari deret geometri. Nomor 1. Pada deret geometri S3 yaitu 3 dan S6 yaitu 27. Tentukan rasio dan U1-nya. Diketahui S3-nya yaitu 3 dan S6-nya yaitu 27. Ditanyakan, tentukan rasio dan U1-nya. Pembahasan. Di sini kita memakai rumus deret geometri yang rasionya itu lebih dari 1. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Kemudian kita substitusikan S3 ini ke rumus deret geometri. Sehingga S3 sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurangi 1 per R dikurangi 1 sama dengan 3.
Ini merupakan persamaan pertama. Kemudian kita substitusikan S6-nya ke rumus deret geometri, sehingga S6 sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurangi 1 per R dikurangi 1 sama dengan 27. Ini untuk persamaan kedua. Kemudian kita bagi persamaan 2 dengan persamaan 1, sehingga A dikali R pangkat 6 dikurangi 1 per R dikurangi 1 sama dengan 27 dibagi A dikali R pangkat 3 dikurangi 1 per R dikurangi 1 sama dengan 3. A dibagi A habis, R dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1 habis, sehingga didapat R pangkat 6 dikurangi 1 per R pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan, 27 dibagi 3 yaitu 9. R pangkat 6 dikurangi 1 dibagi dengan R pangkat 3 dikurangi 1 sama saja dengan R pangkat 6 dikurangi 1 pangkat 6 dibagi dengan R pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Kita kerjakan terlebih dahulu yang R pangkat 6 dikurangi 1 pangkat 6 dibagi dengan R pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. R pangkat 6 dikurangi 1 pangkat 6 ataupun R pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 sama saja dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dikali dengan A ditambah B. Apabila A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4, maka A kuadrat dikurangi B kuadrat dikalikan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika A pangkat 6 dikurangi B pangkat 6, maka A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Sehingga R pangkat 6 dikurangi 1 pangkat 6 dibagi dengan R pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. Kemudian kita kembali lagi ke soal yang sebelumnya. R pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 sama dengan 9. R pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 9. R pangkat 3 sama dengan 9 dikurangi 1. R pangkat 3 sama dengan 8. R sama dengan akar 3 dari 8, sehingga R-nya yaitu 2. Kemudian kita cari U1 atau A-nya dengan menggunakan deret yang geometrinya S3 ke dalam rumus deret geometri, sehingga S3 sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1 sama dengan 3. Sebelumnya kita sudah mendapatkan R-nya yaitu 2, kemudian kita substitusikan ke S3. S3 sama dengan A dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 3. S3 sama dengan A dikali 2 pangkat 3 yaitu 8, sehingga 8 dikurangi 1 dibagi dengan 1 sama dengan 3. S3 sama dengan A dikali 7 per 1 sama dengan 3. S3 sama dengan 7A sama dengan 3. A-nya kita dapatkan yaitu 3 per 7. Jadi rasio dari deret geometri tersebut yaitu 2 dan U1 atau A dari deret geometri tersebut yaitu 3 per 7. Tunggu soal deret geometri yang lainnya di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.